Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Sudah lama sebelum Xiaoyan berada di dalam ruang rahasia yang tenang, akhirnya pulih dari berita mengejutkan bahwa Ziyan adalah peringkat kuat. Dia menggosok wajahnya dengan kekuatan besar dan tertawa getir. Gadis kecil ini juga cukup imut. Saya bertanya-tanya, mengapa Lin Yan sangat takut padanya. Namun dengan kekuatannya, dia benar-benar bisa duduk di posisi teratas. Melihat dari kekuatannya yang menakutkan, kemungkinan bahkan seorang elit doang tidak akan berani melawannya. Xiaoyan bergumam pelan pada dirinya. Ya, meskipun kekuatan gadis kecil ini begitu menakutkan, dia tampaknya benar-benar mengandalkan kekuatan fisiknya dari cara dia menyerang sebelumnya. Dia bahkan tidak menggunakan energi sedikit pun. Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar dari dalam hati Xiaoyan dengan lambat. Apakah guru dapat melihat binatang ajaib apa Ziyan itu? Xiaoyan bertanya. Aku tidak tahu. Dia telah mengonsumsi rumput transformasi tubuh. Karena itu jika dia tidak mengungkapkan wujud aslinya, orang biasa akan mengalami kesulitan mengidentifikasi jenis binatang sihir seperti apa dia. Yao Lao merenung sejenak sebelum dia berkata, namun, dari kecerdasan miliknya dan kekuatan menakutkan yang ia perlihatkan, saya pikir bentuk aslinya harus menjadi jenis binatang unik yang sangat langka dari zaman kuno. Lagi pula sudah pasti mustahil bagi binatang ajaib biasa untuk berlatih sampai kelas doang tanpa setidaknya 100 tahun jika tidak diberkati dengan kesempatan yang sangat baik. Namun setelah memeriksa aura gadis kecil itu tidak tampak seperti binatang ajaib yang telah dilatih selama 100 tahun. Oleh karena itu bentuk aslinya seharusnya memiliki asal yang sangat luar biasa. Yao Lao menjelaskan. Xiaoyan sedikit mengangguk meskipun kekuatan sebenarnya Ziyan sangat kuat. Tampaknya pikirannya seperti gadis manusia kecil berusia 12 hingga 13 tahun. Tentu saja ini tidak termasuk aura acu tak acu yang sesekali dia ungkapkan. Xiaoyan menarik keingintahuannya untuk Ziyan di dalam hatinya. Dia meletakkan seluruh fokusnya kembali ke keramuan obat yang telah memenuhi area di depannya. Bahkan dia tidak berani mengatakan bahwa dia akan berhasil pada percobaan pertama ketika penyempurnaan pil kekuatan naga ini. Karena itu ketika dia membuka mulutnya, dia meminta 2 set bahan obat. Penatua Hao menyaksikan Xiaoyan keluar dari ruangan. Dia buru-buru berdiri dan bertanya dengan gelisah. Bagaimana perbaikanmu? Apakah Anda berhasil? Tanya Penatua Hao. Penatua Hao mengerti sedikit tentang penyempurnaan pil obat. Oleh karena itu ia juga mengerti betapa tingginya tingkat kegagalan dalam memurnikan pil obat tingkat 5. Hahaha, aku gagal sekali. Tapi untungnya aku tidak mengecewakan harapan penatua. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia melangkah maju dan mengeluarkan botol giok yang menyimpan pil kekuatan naga sebelum dengan lembut meletakkannya di atas meja. Penatua Hao buru-buru meraih botol giok di atas meja setelah melihatnya. Dia dengan hati-hati mengeluarkan pil obat merah gelap bundar dari dalam dan berkata dengan gembira. Kamu benar-benar berhasil, anak kecil. Anda benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Tidak heran Anda bahkan dapat mengendalikan api surgawi. Ucap pujian dari Penatua Hao. Xiaoyan tersenyum dan menjawab dengan beberapa kata sederhana ketika dia mendengar kata-kata penatua ini. Karena kamu telah membuat pil kekuatan naga, buah es asparagus ini akan menjadi milikmu. Matamu benar-benar tajam. Kelangkaan benda ini bisa berada di peringkat 10 besar bahkan di seluruh gudang obat ini. Penatua Hao menyimpan.
pil kekuatan naga dengan benar dan melambaikan tangannya dengan murah hati. Dia dengan bercanda berkata, "Jika ada bahan obat lain yang Anda butuhkan di masa depan, Anda bisa datang dan mencari saya. Namun, ingat, transaksi kita. Hahaha." Lagi, menyempurnakan satu pil kekuatan naga hampir membuatku pingsan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan berterima kasih pada Penatua Hao sambil dia bergumam dalam hatinya. Dia menangkupkan tangannya dan hendak mengucapkan selamat tinggal pada Penatua Hao ketika hatinya bergerak. Dia bertanya dengan cara menyelidik, "Penatua Hao, saya masih sangat membutuhkan sesuatu saat ini. Bolehkah saya menanyakan, apakah Penatua Hao dapat membantu saya mencarinya? Jika memungkinkan, Xiaoyan akan melakukan yang terbaik untuk menyaring pil obat apapun yang Penatua minta." "Oh, apa yang Anda butuhkan?" Mata Penatua Hao menjadi cerah ketika dia mendengar ini ketika dia bertanya dengan sedikit minat. "Inti monster peringkat 6 afinitas air." Xiaoyan menatap dengan penuh perhatian pada wajah Penatua Hao ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Dia jelas merasakan wajah pihak lain berkedut sedikit. "Peringkat 6? Mengapa kamu membutuhkan inti monster peringkat tinggi? Binatang ajaib peringkat 6 setara dengan elit Dou Huang. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak memiliki keberanian untuk mencari inti monster mereka. Sepertinya tidak ada harapan untuk transaksi ini." Penatua Hao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Punggungnya mengeluarkan keringat dingin. Apakah selera orang ini tidak terlalu besar? Dia benar-benar membuka mulutnya dan langsung meminta peringkat inti monster peringkat 6. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa itu adalah batu yang bisa diambil di sisi jalan? Xiaoyan hanya bisa menghilang nafas kecewa ketika dia mendengar kata-kata Penatua Hao. Dia berkata dengan senyum pahit, "Kita akan melupakannya karena Penatua tidak memilikinya," ucap Xiaoyan. Xiaoyan membalikkan tubuhnya dan pergi ketika dia mengatakan ini. Namun ketika Penatua Hao membelai janggutnya dan berpikir sebentar, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Memang benar bahwa saya tidak memiliki afinitas air peringkat 6 inti monster. Tetapi saya mungkin dapat mengarahkan Anda ke sebuah penatua. Dia secara kebetulan memiliki inti monster peringkat 6 afinitas air." Xiaoyan kaget ketika dia mendengar ini. Sukacita liar segera menyapu wajahnya. "Jika Penatua Hao dapat menunjukkan kepada saya, Xiaoyan pasti tidak akan melupakan bantuan dari Penatua Hao jika saya bisa mendapatkan inti monster peringkat 6, ucap Xiaoyan. "Kamu seharusnya tidak terlalu bersemangat sekarang. Orang itu memiliki karakter yang pelit. Saat itu ia telah mempertaruhkan nyawanya untuk mengandalkan keberuntungan untuk membunuh binatang ajaib peringkat 6 yang sudah terluka parah. Karena itu dia telah memegang inti monster peringkat 6 seperti harta. Kadang-kadang dia bahkan akan menyombongkannya di depan kita. Jika Anda ingin menukarkan inti monster peringkat 6 ini dari tangannya, Anda perlu mengeluarkan sesuatu yang dia sukai. Kalau tidak, Anda bisa bersiap untuk berdarah deras. Ikuti aku." Penatua Hao melambaikan tangannya dan segera memimpin jalan keluar dari pintu. Xiaoyan buru-buru mengangguk. Dia dengan cepat mengikuti Penatua Hao. Mampu mendapatkan berita tentang inti monster peringkat 6 pada saat yang bersamaan ketika dia terdesak waktu, tidak diragukan lagi berita ini baik baginya. Xiaoyan mengikuti Penatua Hao ketika dia berjalan keluar dari gudang manajemen obat. Mereka berjalan perlahan sambil mengikuti jalan utama. Kadang-kadang ada beberapa siswa yang melihat mereka berdua berjalan berdampingan di sepanjang jalan. Xiaoyan tidak memperhatikan tatapan itu di sepanjang jalan, karena Penatua Hao berada di sisinya. Bahkan beberapa siswa yang mengenalinya dan ingin melangkah maju untuk mengeluarkan tantangan juga membebani situasi dan mundur. Karena itu Xiaoyan terselamatkan dari banyak masalah. Penatua itu disebut Liu Ying. Dia adalah penatua menara penjaga dari tingkat kelima dari menara pemurnian Ki Api Langit. Gilirannya untuk beristirahat hari ini. Oleh karena itu kita bisa langsung pergi ke tempat tinggalnya. Penatua Hao memberitahu Xiaoyan beberapa hal yang berkaitan dengan penatua itu di sepanjang jalan. "Kamu bisa dengan mudah memberitahu tujuan dari kunjunganmu ketika kamu melihat orang itu. Meskipun emosinya agak kuat, Anda tidak perlu takut padanya. Dia tidak akan melakukan apapun yang Anda katakan." Xiaoyan tersenyum.
Dia merenung sejenak sebelum bertanya, apakah Penatua Liu ini memiliki sesuatu yang dia sukai secara khusus? Xiaoyan secara alami perlu memenuhi keinginan penatua jika dia ingin berhasil mendapatkan inti monster peringkat 6 dari tangan orang lain. Apa yang dia sukai? Kamu harus mengerti dengan jelas bahwa setelah mencapai kelas seperti kami, sangat sulit untuk menggerakkan kita dengan barang-barang berharga biasa. Sebaliknya, beberapa hal yang dapat membantu kami dalam pelatihan kami memiliki daya tarik yang besar bagi kami. Meskipun orang itu pelit, dia sangat terobsesi dengan pelatihan. Jika Anda dapat mengambil barang yang akan menguntungkan pelatihannya, saya pikir dia harusnya tertarik, ucap Penatua Hao. Sesuatu yang menguntungkan pelatihannya? Xiaoyan bergumam pelan. Bolehkah aku tahu apa hubungan metode Qi yang dipraktikkan penatua ini? Tanya Xiaoyan. Afinitas api. Justru karena ini emosinya agak kuat. Afinitas api? Xiaoyan tersenyum dan sedikit mengangguk. Dia sekarang memiliki pemahaman kecil di dalam hatinya. Penatua Liu ini benar-benar tahu cara menikmati dirinya sendiri. Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan kaget di hatinya ketika dia melihat rumah bambu ini. Penatua Hao di depan telah mengangkat tangannya dan baru saja akan mengetuk pintu ketika sebuah suara yang kuat dan tidak sabar dikeluarkan dari belakang pintu. Masuklah jika Anda mau. Mengapa Anda perlu mengetuk pintu? Anda menyukai metode kuno ini. Tidak bisakah kamu langsung masuk saja? Xiaoyan tertawa pahit ketika dia mendengar kata-kata yang dikirim dari dalam rumah. Baru saat itu dia mengerti mengapa Penatua Hao mengatakan kepadanya untuk secara langsung menyatakan tujuan dan kunjungannya. Penatua Hao tidak merasakan apapun saat ini. Dia mendorong membuka pintu seolah-olah dia sudah terbiasa dan berjalan masuk sambil memegang senyum di wajahnya saat dia berkata, Penatua Liu, saya telah membawa seseorang dan saya khawatir Anda harus melihatnya, ucap Penatua Hao. Siapa itu? Xiaoyan juga mengikuti Penatua Hao dan berjalan ke rumah. Namun dia secara kebetulan melihat seorang lelaki berjubah merah berjalan di rumah. Pada saat ini mata mengantuk lelaki tua itu masih sedikit suram. Ketika tatapannya melayang ke arah pemuda yang penampilannya tidak jelas karena cahaya dari belakangnya, Penatua Liu mengerutkan kening dan berkata, Dari mana asalmu? Jangan bilang padaku bahwa kamu telah diusir dari menara pemurnian Ki Api Langit oleh beberapa sesepuh dan ingin aku pergi dan memohon untukmu, ucap Penatua Liu. Siswa Xiaoyan menyapa Penatua Liu. Xiaoyan tersenyum sedikit. Dia maju selangkah dan berbicara dengan kedua tangan ditangkupkan ke arah Penatua Liu. Ah? Xiaoyan? Xiaoyan yang mampu memperbaiki pil obat tingkat 5? Penatua Liu hanya merespon dengan cara acuh tak acuh pada awalnya. Hahaha, nama ini sangat terkenal. Duduk. Apa alasan kamu mencariku? Penatua Liu tersenyum dan melambaikan tangannya ke arah Xiaoyan. Dia duduk di kursi sebelum kembali ke karakternya yang tidak sabar ketika dia bertanya dengan nada mendesak. Xiaoyan menggunakan kebijaksanaannya dalam kata-katanya sebelum dia tersenyum dan berkata, Kali ini, saya datang untuk mencari Penatua Liu terutama karena saya yang kecil ini saat ini kekurangan sesuatu. Secara kebetulan Penatua Liu memiliki benda ini. Xiaoyan pasti akan memberikan hadiah besar jika Penatua Liu berjanji untuk menukar barang ini dengan saya dengan yang kecil ini, ucap Xiaoyan. Tidak memiliki sesuatu? Penatua Liu sedikit terkejut, ekspresinya tidak berubah ketika dia meletakkan cangkir teh di tangannya dan berkata, Ada apa? Katakan padaku. Saya tidak akan menolak selama itu bukan barang yang sangat berharga, ucap Penatua Liu. Afinitas air peringkat 6 inti monster, ucap Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan baru saja terdengar ketika cangkir teh di tangan Penatua Liu di depannya tidak bisa menahan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Itu berubah menjadi tumpukan fragmen. Penatua Hao terbatuk pelan di samping. Orang ini benar-benar memandang hal itu sebagai hidupnya. Tampaknya akan sulit bagi Xiaoyan untuk mendapatkan barang itu kali ini. Orang yang bergosip secara acak ini adalah orang yang memberitahu Anda bahwa saya memiliki inti monster peringkat 6 kan? Penatua Liu mengusap jejak air di tangannya dan menatap Penatua Hao.
Aku akan secara terbuka memberitahumu bahwa aku tidak akan memberikan inti monster peringkat 6 kepada siapapun. Anda seharusnya tidak menyia-nyiakan usaha Anda. Dalam upaya untuk menghilangkan pemikiran Xiaoyan ini, kalimat pertama Penatua Liu sangat tegas. Penatua Hao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tampaknya tak ada banyak harapan untuk sikap hari ini. Hahaha, Penatua Liu, inti monster peringkat 6 mungkin memang berharga. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang benar-benar tidak memiliki harga. Anda berlatih metode Ki Afinitas Api. Afinitas air seperti inti monster tidak memiliki manfaat sedikit pun bagi Anda. Satu-satunya alasan kamu menolakku tanpa berpikir adalah karena kamu khawatir aku tidak bisa mengambil sesuatu yang benar-benar akan menarik Penatua Hao, bukan? Xiaoyan tidak merasa sedih hanya karena sikap tegas Penatua Liu ini. Dia sedikit tersenyum sebelum berbicara dengan lambat. Penatua Liu juga harus tahu bahwa inti monster peringkat 6 ini tidak dapat banyak berguna di tangan Anda. Oleh karena itu, ini akan menjadi pilihan terbaik untuk menukarnya dengan sesuatu. Penatua tidak harusnya bersikeras. Mengapa Penatua tidak mengatakan padaku apa yang Penatua inginkan? Jika Xiaoyan memilikinya, aku secara alami akan mengeluarkannya. Xiaoyan berbicara dengan lembut. Kamu seharusnya tidak ketinggalan zaman. Meskipun Xiaoyan masih muda, mungkin ada lebih banyak harta padanya daripada Anda. Tidak akan ada lagi kesempatan ini begitu Anda melewatkannya, ucap Penatua Hao di sampingnya. Wajah Penatua Liu berganti-ganti antara hijau dan putih. Beberapa saat kemudian, wajahnya yang tegang akhirnya rileks. Dia menggosok hidungnya dan berkata, "Itu bisa saja mungkin saya beri, tapi jika Anda ingin menukarnya dengan pil Dowling." Pil Dowling? Apakah kamu tidak seperti mulut singa, orang tua yang tidak akan mati? Ucap Penatua Hao. Penatua Hao di samping segera melompat ketika suara Penatua Liu itu terdengar. Itu adalah pil obat tingkat 6. Bagaimana Xiaoyan bisa memperbaikinya dengan kekuatannya saat ini? Apakah kamu tidak mempersulit orang lain? Ucap Penatua Hao. Penatua Liu memukul bibirnya dan mengabaikan Penatua Hao. Dia hanya menggunakan tatapannya untuk menonton Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengernyit. Jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja. Beberapa saat kemudian, dia sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku memang tidak bisa mengeluarkan pil Dowling ini," ucap Xiaoyan. Penatua Liu langsung kecewa ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dengan sikap kecewa dan berkata, "Silakan pergi jika Anda tidak memilikinya," ucap Penatua Liu. Namun, Xiaoyan tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dengan lembut ke cincin penyimpanannya. Segera biji teratai seukuran ibu jari berwarna hijau muncul di telapak tangan Xiaoyan. Biji teratai berwarna hijau baru saja muncul ketika energi panas yang kuat bergetar bergema di dalam ruangan. Xiaoyan tersenyum dan berbicara ketika dia memandang Penatua Liu yang telah menegakkan tubuh dalam sekejap. "Saya pikir Penatua Liu mungkin tertarik pada hal ini." Benih lotus berwarna hijau berbaring diam-diam di tangan Xiaoyan, memancarkan cahaya redup. Suasana di dalam ruangan itu sunyi. Fluktuasi energi yang agak panas tampaknya telah menciptakan angin panas yang samar di dalam ruangan. Mata Penatua Liu menatap langsung ke benih teratai tanah api. Cahaya di matanya tumbuh semakin kuat. Jika dia mampu menyerap semua energi yang kuat ini, kemungkinan kekuatannya yang tidak melihat gerakan apapun untuk waktu yang lama akan sekali lagi mendapatkan kemajuan. Suara batuk lembut tiba-tiba terdengar. Itu menyebabkan kedua sesepuh yang turun ke dalam keheningan pulih kembali. Penatua Liu batuk kering, tatapannya sebagian menjulang di tangan Xiaoyan saat dia mempelajarinya. Wajah awalnya yang agak cekung memiliki senyum tambahan. "Bolehkah aku tahu benda apa ini di tanganmu?" tanya Penatua Liu. "Ini adalah biji teratai yang terbentuk dari koagulasi nyala inti api. Ini adalah sesuatu yang diperoleh dengan sedikit keberuntungan bagi saya. Dikabarkan bahwa diperlukan setidaknya 100 tahun untuk biji teratai tersebut terbentuk." Xiaoyan tersenyum karena tidak ada yang mengenalinya. Pihak lain akan terpana bahkan jika dia mengatakan itu butuh 1000 tahun. "Oh?" Penatua Liu sedikit mengangguk. Kulit wajahnya sedikit berkedut, merasa tidak yakin apakah ia harus percaya. "Apa yang Anda katakan, Penatua Liu?"
Benih teratai tanah api ini mungkin tidak sebanding dengan pil Dowling, tetapi juga merupakan item yang sangat langka. Selain itu, ia bahkan memiliki energi afinitas api murni. Saya khawatir manfaatnya bagi Anda jauh lebih besar daripada apa yang bisa dibandingkan dengan inti monster peringkat 6 afinitas air ini. Xiaoyan tersenyum dan berkata. Ekspresi Penatua Liu dipenuhi dengan keraguan. Meskipun benih teratai tanah api ini langka, dia benar-benar merasa sulit untuk menyerahkan inti monster peringkat 6 yang paling berharga untuk ditukar dengan itu dalam periode waktu yang singkat ini. Jarinya mengetuk meja dan ekspresi wajahnya berubah-ubah. Beberapa saat kemudian sebelum dia perlahan-lahan berbicara. Aku akan kalah jika inti monster peringkat 6 saya ditukar dengan hanya satu benih teratai tanah api. Dia tiba-tiba membanting meja di akhir kata-katanya dan berkata, jika kamu mengambil benih teratai api tanah lainnya, aku akan menanggung rasa sakit di hatiku dan menyerahkan inti monster peringkat 6 ini kepadamu, ucap Penatua Liu. Wajah Penatua Hao berkedut ketika dia mendengar kata-kata ini di samping. Namun, dia tidak membuka mulut untuk menyela. Sebaliknya, dia hanya menggunakan tatapannya untuk melirik Xiaoyan, tampaknya sedang menunggu keputusan Xiaoyan. Untungnya aku hanya mendapatkan satu benih teratai api tanah. Penatua Liu, Anda benar-benar menyulitkan saya. Jika Anda ingin saya menambahkan yang lain. Xiaoyan mendesah dan menggelengkan kepalanya. Kecemasan melintas di mata Penatua Liu ketika dia melihat tindakan Xiaoyan. Dia dengan paksa menekan dorongan di dalam hatinya ketika dia memberi Xiaoyan senyum kuat dan berkata, bocah kecil, benih teratai tanah api ini mungkin langka, tetapi kamu juga harus dengan jelas menyadari nilai inti monster peringkat 6 ini. Berapa banyak orang yang berani menempatkan niat mereka pada binatang ajaib yang bisa bersaing dengan Do Huang Elite. Dengan pengecualian penatua pertama, inti monster peringkat 6 ini di tanganku mungkin adalah satu-satunya di antara banyak penatua akademi dalam yang punya. Arti dari kata-kata ini tidak diragukan lagi. Diam-diam mengingatkan Xiaoyan bahwa hanya dia sendiri yang memiliki inti monster peringkat 6 ini di tangannya dalam akademi dalam. Jika Xiaoyan tidak bertukar dengan dia mungkin berakhir dengan tangan kosong. Aku juga ingin, tapi sayangnya saya tidak dapat membayar harga yang diinginkan penatua. Meskipun Penatua Liu menyembunyikan kecemasannya dengan cukup baik, karakter aslinya tidak cocok untuk menyembunyikan perasaannya. Setelah itu dia menangkupkan tangannya ke arah Penatua Liu sebelum berbicara dengan Penatua Hao di sampingnya dengan senyum pahit. Penatua Hao, ayo pergi. Lupakan saja. Tidak apa-apa jika Anda tidak dapat menukarnya. Nanti saya akan membantu Anda bertanya dengan penatua pertama. Penatua Hao mengangguk tanpa daya ketika dia berdiri dan berbicara kepada Xiaoyan. Mata Penatua Liu yang duduk di sebelahnya berkedut saat mendengar ini. Dia sedikit marah ketika dia diam-diam mengutuk. Ketika dia melihat bahwa Xiaoyan telah berbalik dan akan pergi, dia akhirnya tidak tahan lagi. Dia buru-buru berdiri dan berkata, "Teman kecil Xiaoyan, jangan terburu-buru untuk pergi. Kita bisa terus berdiskusi." Langkah kaki Xiaoyan berhenti sejenak. Hatinya akhirnya menghela nafas lega. Ketika dia mendengar Penatua Liu membuka mulutnya, dia menoleh sedikit hanya untuk melihat senyum di wajah Penatua Hao dan langsung terkejut. Xiaoyan melemparkan tatapan terima kasih kepada Penatua Hao. Kemudian dia berbalik dan berbicara dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. "Penatua Liu, bukan karena saya tidak mau bertukar, tetapi saya benar-benar tidak dapat mengambil benih teratai tanah api kedua," ucap Xiaoyan. Wajah Penatua Liu berubah sedikit merah. Dia ingin mendapatkan benih teratai tanah api itu, tetapi merasa sedih atas nilai inti monster peringkat 6 ini. Dia menjadi agak diam segera. Setelah berjuang dengan cara ini untuk sementara waktu, dia akhirnya menghela nafas dengan kecewa dan berkata, "Tidak apa-apa kalau kamu tidak menambahkan benih teratai api yang lain. Namun, Anda harus berjanji kepada saya satu hal," ucap Penatua Liu. "Ada apa itu?" Xiaoyan bertanya dengan hati-hati. "Bantu aku memperbaiki satu pil kekuatan naga." Penatua Liu menghela nafas. Dia tidak puas dengan hanya mengambil satu benih teratai tanah api. Karena itu dia pasti harus mendapatkan sesuatu yang lain.
Hanya dengan demikian hatinya akan berada dalam keseimbangan. Menyempurnakan pil kekuatan naga ya? Xiaoyan bersuka cita di dalam hatinya ketika dia mendengar ini. Namun di permukaan dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Baiklah, namun sesuai aturan, Penatua Liu harus menyiapkan bahan untuk penyempurnaan pil sendiri. Ucap Xiaoyan. Kamu orang pelit. Penatua Liu segera meniup janggutnya dengan agak marah ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Namun setelah memaki dengan keras, dia tiba-tiba menjadi putus asa. Dengan lambaian tangannya dia berkata, baiklah, saya akan menyiapkan ramuan obat sendiri. Anak kecil, kau agak terlalu pelit. Tidak bisakah orang muda menjadi sedikit lebih murah hati? Ucap Penatua Liu. Aku tidak bisa sedikit lebih murah hati dalam hal ini. Bahkan aku sendiri tidak bisa mengumpulkan semua bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki pil kekuatan naga. Di mana aku akan menemukan mereka untuk membantumu memperbaikinya? Xiaoyan bergumam dalam hatinya. Pil kekuatan naga yang diberikan kepada Penatua Hao disempurnakan dari ramuan obat yang disiapkan oleh dirinya sendiri. Meskipun ramuan obat ini tidak dapat dibandingkan dengan benih teratai tanah api, mereka sangat langka. Kemungkinan dia harus membuang banyak waktu jika dia pergi dan mencarinya sendiri. Cahaya bersinar dari cincin penyimpanan di tangan Penatua Liu. Tubuh kristal berwarna biru yang seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Mengikuti penampilan kristal berwarna biru ini, ruang yang awalnya kering segera menjadi agak segar dan sejuk serta sedikit lembab. Penatua Liu menggosok tubuh kristal biru ini yang bentuknya tidak seragam, tidak mau berpisah dengannya. Sesaat kemudian, dia mengatupkan giginya dan dengan lembut meletakkannya di atas meja dan berkata, ambillah. Hahaha, Penatua Liu, Anda dapat menyimpan benih teratai tanah api ini terlebih dahulu. Adapun pil kekuatan naga, saya akan membantu Penatua memperbaikinya setelah Anda mengirim bahan obat yang telah Anda kumpulkan ke gerbang Pan. Xiaoyan dengan cepat menyimpan inti monster peringkat 6 afinitas air ke dalam cincin penyimpanannya sebelum tersenyum dan dengan hormat menyerahkan benih teratai tanah api di tangan Penatua Liu. Xiaoyan tahu bahwa Penatua Liu agak dalam suasana hati yang buruk saat ini. Karena itu dia tidak berani terus tinggal di sini. Dia diam-diam tertawa di dalam hatinya sebelum bertukar pandang dengan Penatua Hao. Xiaoyan dan Penatua Hao bertukar pandang satu sama lain ketika mereka berjalan keluar dari kamar Penatua Liu. Penatua Hao, saya benar-benar harus berterima kasih banyak kali ini. Xiaoyan berjalan sedikit lebih dekat dan dengan lembut berkata, pasti akan ada hadiah untukmu di masa depan, ucap Xiaoyan. Hahaha, ini hanyalah masalah kecil. Telinga kita akan menjadi sedikit lebih tenang ke sekarang karena orang itu telah kehilangan hal yang dia banggakan di depan kita. Penatua Hao melambaikan tangannya, namun dari ekspresi wajahnya, kata-kata Xiaoyan masih membuatnya cukup senang. Bagaimanapun dia sudah memiliki niat berteman dengan Xiaoyan setelah menyaksikan keterampilan penyempurnaan pil Xiaoyan. Mereka berdua mengobrol dan tertawa ketika mereka berjalan keluar dari daerah yang tenang, di mana para tetua tinggal. Mereka berdua berpisah di persimpangan jalan. Penatua Hao perlu kembali untuk menjaga gudang obat, dan Xiaoyan harus kembali ke gerbang Pan. Xiaoyan berdiri di jalan yang bercabang dan menatap punggung Penatua Hao yang telah menghilang. Dia menghela nafas panjang, dan sukacita di dalam hatinya tanpa sadar muncul di wajahnya. Sekarang, kita terdesak waktu. Tidak ada yang tahu kapan Fallen Heart Flame akan meletus. Karena itu, yang terbaik adalah memperbaiki pil roh tanah sesegera mungkin, ucap Yaolao. Suara Yaolao juga dengan pelan terdengar di dalam hati Xiaoyan sementara yang terakhir berpikir keras. Yang terbaik adalah kita melakukannya selama beberapa hari ke depan. Yaolao menyuarakan pikirannya. Kamu harus beristirahat dulu selama 1 atau 2 hari. Setelah itu kita perlu masuk jauh ke gunung sekali lagi. Beberapa fenomena yang tidak biasa terjadi di langit ketika memurnikan pil obat tingkat 6. Selain itu, pil roh tanah ini dapat dianggap sebagai yang teratas, bahkan dalam pil obat tingkat 6. Karena itu mungkin ada gerakan yang cukup hebat. Dengan demikian kita pasti akan terpapar jika kita memperbaikinya dalam akademi dalam, ucap Yaolao. Singkat cerita, Xiaoyan menghabiskan 2 hari berikutnya berlatih dengan tenang di dalam gerbang Pan. Dia tidak memasuki menara pemurnian Ki Api Langit.
Selain itu, tidak ada masalah terjadi dalam Gerbang PAN selama 2 hari ini. Saat ini penjualan pil obat oleh Gerbang PAN mendominasi 70% dari pasar akademi. Saat ini, kekuatan Gerbang PAN sudah menjadi fraksi yang cukup memadai untuk menyaingi beberapa fraksi tingkat atas di akademi dalam, di bawah dukungan energi api yang kuat. Selain itu, 2 orang kuat yang telah mencapai kekuatan bintang 3 Dowling akhirnya bergabung dengan Gerbang PAN karena daya tarik sistem hadiah dan hukuman yang telah didirikan Shun dan yang lainnya. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Xiaoyan. Dengan mampu mengubah fraksi yang biasa-biasa saja menjadi yang kuat dalam waktu setengah tahun, nama Xiaoyan juga mulai menyebar di sekitar akademi dalam dengan cara yang semakin keras. Meskipun dia hanya peringkat 34 di peringkat kuat, reputasinya cukup untuk mengejar ketinggalan dengan para ahli top di 10 besar. Xiaoyan berjalan ke aula dan makan sarapan semerangan. Dia dengan sikat berkata kepada Shun bahwa dia perlu sekali lagi memasuki pegunungan yang dalam ini kali ini. Pergi hati-hati, saya akan mengurus Gerbang PAN, ucap Shun berkata dengan senyum lembut ketika dia melihat Xiaoyan berdiri dan bersiap untuk pergi setelah makan sarapannya. Kamu semua bekerja sangat keras. Saya akan kembali setelah beberapa hari saat itu, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk pada Shun dan Hujia. Dia membuka pintu dan sinar matahari yang tajam membuat dia menyipit. Segera dia tersenyum dan dengan bangga berjalan keluar. Xiaoyan mengepakkan Purple Cloud Wings dan terbang selama hampir 1 jam. Setelah dia tahu bahwa dia sudah memasuki wilayah tengah pegunungan, dia perlahan melambat. Sosok Yao Lao langsung melayang ketika Xiaoyan mendarat di puncak gunung kecil ini. Yao Lao mengamati sekelilingnya sebelum mengangguk dengan kepuasan. Kamu tidak boleh terlalu jauh saat aku sedang memperbaiki pil roh tanah. Anda perlu memperhatikan metode pemurnian saya dengan cermat. Meskipun Anda dapat sangat dicari, tetapi keterampilan penyempurnaan obat saat ini sangatlah penting. Anda masih memiliki celah yang sangat besar bila dibandingkan dengan Grandmaster Alchemist sejati. Yao Lao berbicara dengan Xiaoyan dengan sikap serius. Ya, Xiaoyan buru-buru mengangguk ketika mendengar kata-kata Yao Lao. Mampu mengamati Grandmaster Alchemist yang menyempurnakan pil obat adalah sesuatu yang mungkin ditemui seseorang, tetapi tidak bisa berharap itu memiliki manfaat luar biasa baginya. Tentu saja, kamu harus menjaga jarak dari fenomena yang tidak wajar ketika pil terbentuk. Kalau tidak, akan merepotkan jika Anda tidak sengaja terluka. Yao Lao duduk bersila di atas rumput sambil mengingatkan Xiaoyan. Keluarkan semua ramuan obat. Ekspresi Yao Lao berangsur-angsur menjadi serius saat dia mengembuskan nafas dalam-dalam dan menginstruksikan kepada Xiaoyan. Setelah memasuki semua bahan obat, suhu di sekitarnya menurun drastis saat nyala putih tebal muncul. Meskipun suhunya menurun, nyala api naik lebih hebat. Nyala api naik lebih kuat. Kedua persepsi yang sangat berlawanan itu membuatnya tampak sangat aneh. Yao Lao melambaikan tangannya. Api putih tebal langsung menyerbu ke dalam kuali obat. Dalam sekejap, nyala api yang hebat mengamuk dari dalam kuali. Pada saat ini penyempurnaan pil roh tanah tingkat 6 resmi untuk dimulai. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.